Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini mungkin pertemuan kali berapa ya, saya juga lupa. Tapi sekarang saya akan membahas tentang setiap hari, suka tidak suka kita akan melakukan yang namanya kegiatan hidup. Coba Bapak Ibu renungkan, dari kemarin sampai sekarang, kan Bapak Ibu bangun misalnya subuh, betul? Nanti tidur lagi jam 9 atau jam 10 malam. Besok bangun lagi subuh, ya. Nanti jam 9 malam, jam 10 tidur lagi. Terlepas kegiatannya berbeda-beda, tapi harusnya tujuan utamanya satu, yaitu menyembah kepada Allah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi siapapun orangnya, mau jenis laki-laki, perempuan atau kegiatannya apapun, pasti melakukan yang namanya kegiatan hidup. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu menjalani kegiatan hidup itu dalam rangka melakukan rutinitas atau dalam rangka beribadah kepada Allah? Benar? Baik, benar ya? Kok jadi ketawa sendiri? Tuh, ayo jujur. Selama ini Bapak Ibu melakukan kegiatan hidup, bangun pagi, nanti malam tidur lagi, itu dalam rangka menjalani rutinitas atau dalam rangka beribadah kepada Allah? Baik, kalau memang Bapak Ibu tadi bilang beribadah kepada Allah, berarti semua nanti kejadian yang menimpa kita menjadi masalah atau sarana ibadah? Benar Pak? Bu, tiba-tiba istri Bapak ngomel, masalah atau sarana ibadah? Soleh sekali Bapak. Benar ya ini ya? Luar biasa, saya kaget ini, baru ini. Jadi seorang dulu ya, karena kita menjalani kegiatan hidup dan siapapun orangnya tidak bisa menolak kegiatan hidup, maka sikap kita itu cuma dua, menganggap itu masalah, boleh silahkan, atau menganggap itu sarana ibadah. Kalau menganggap sarana ibadah, berarti ketika Bapak diomelin istri, Bapak menganggap itu sarana menjadi sabar. Ya, tapi kalau Bapak anggap sebagai masalah, diomelin istri, berarti Bapak akan jadi marah balik atau sakit hati, kan begitu? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu yang benar, kegiatan hidup sehari-hari itu memang menjadi rutinitas atau sarana ibadah? Kalau begitu ada nggak yang namanya masalah? Nah, kalau gitu apa masalahnya? Hah? Nggak ada, selama memang Bapak Ibu niatnya menjadi sarana ibadah. Tapi kalau Bapak Ibu anggap masalah, maka tidak akan menjadi ibadah. Padahal kita diciptakan Allah untuk apa Bapak Ibu? Nah, itu tahu. Berarti apapun kegiatannya, hasil apapun nanti yang Bapak Ibu dapat, Bapak Ibu harus dalam rangka beribadah kepada Allah. Tinggal sekarang gimana caranya dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, Bapak Ibu tuh benar-benar niatnya beribadah kepada Allah. Ya Bapak Ibu ya? Baik. Di dalam metode 7 ilmu penjernih hati yang saya jelaskan waktu pertama kali kita mulai, iman, sabar, sholat, khusyuk, kan begitu ya, ikhlas, tawakal. Nah, sekarang kita akan mulai praktekan, ya. Praktekan apa? Apapun teori yang kita pelajari, itu akan bermanfaat kalau Bapak Ibu benar-benar bisa mempraktekkan sebagai sarana ibadah. Itu akan menjadi sia-sia kalau Bapak Ibu hanya menjadikan suatu permasalahan, ya. Karena memang kita disuruh Allah apa? Memahami hikmah di setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh selama ini mengenal zikir tuh ada berapa? Jenis zikir. Dua ya? Zikir lisan dan zikir kolbu. Ya, selama itu begitu ya? Kofi ya, kolbu ya. Padahal yang benar itu zikir itu ada 3 Pak. Ada 3, bukan tambahan, 3. Zikir lisan, zikir kolbu, dan yang paling tinggi adalah zikir perbuatan. Zikir perbuatan itu apa?
Zikir perbuatan itu adalah segala kegiatan yang kita lakukan yang diniatkan semata-mata hanya karena Allah saja. Silakan dibuka 64 ayat 11. Silakan Pak. Ya, apa kata Allah di surat 64 ayat 11? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang 64 ayat 1 kok jadi 11? 64 ayat 1, mohon maaf. 64 At-Tagabun ayat 1. Ya, ini dulu ya, saya mulai dari awal ini. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Baik, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu apa? Memuji. Coba sekali lagi baca. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Senantiasa itu berhenti atau tidak? Terus menerus. Ya. Berarti orang yang niatnya ibadah itu terus menerus mengingat Allah atau mengingat masalahnya. Bapak Ibu ketika punya masalah, biasanya ingat masalahnya atau ingat Allah? Padahal Allah ngasih masalah itu supaya Bapak Ibu ingat Allah atau ingat masalahnya? Nah, terus kenapa Bapak Ibu ingat masalahnya? Coba lebih dulu masalah atau lebih dulu izin Allah? Lebih dulu masalah atau lebih dulu izin Allah? Baik, 64 ayat 11. Nah, ini maksudnya saya mau hafalkan. Kan apa yang di langit dan bumi semua bertasbih kepada Allah. Kita setuju semua ya Pak, Bu? 64:11 Allah mengatakan, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kejadian dulu atau izin Allah dulu? Berarti nanti Bapak Ibu ketika dapat masalah, Bapak Ibu ingat kejadian, ingat masalah atau ingat izin Allah? Harusnya izin Allah. Kenyataannya? Terus berzikirnya di mana? Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Ternyata Bapak Ibu selain zikir lisan dan zikir kolbu, Bapak Ibu harus mulai memahami apa namanya zikir perbuatan. Apa itu zikir perbuatan? Semua kejadian, semua kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mengingat Allah. Kenapa kita harus ingat Allah? Al-Baqarah ayat 152. Jadi semua itu ada sebab akibatnya ya Bapak Ibu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 152. Kenapa kita harus ingat Allah? Apa kata Allah? Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kita dulu yang ingat atau Allah dulu yang ingat? Coba baca lagi. Coba perhatikan, yang depan aja Pak. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Kita dulu yang ingat atau Allah dulu yang ingat? Coba baca lagi. Maka ingatlah kepadaku. Berarti kita dulu atau Allah dulu? Kita dulu, kan tadi disuruh zikir. Terus kalau kita ingat Allah maka aku pun akan ingat kepadamu. Manusia supaya ingat Allah tuh biasanya dikasih masalah atau dikasih hiburan. Jadi masalah tuh baik atau tidak? Baik. Kalau baik berarti diterima baik-baik atau emosi? Emosi. Loh, mengerti nggak nih Bapak Ibu nih? Jadi Allah memberikan masalah. Salah satu tujuannya agar Bapak Ibu ingat Allah. Ingat apanya? Salah satunya. Nah, coba ingat apa salah satunya? Wah, ini harus diulang ini. Al-Baqarah 153. Ayo.
Ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri was-shalah. Coba ingat apanya? Coba silakan. Al-Baqarah ayat 153. Jadi ketika Bapak Ibu nanti dikasih masalah, tolong ya, salah satunya Bapak Ibu harus ingat ini. Apa coba? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ingat apanya Bapak Ibu kalau punya masalah? Pertolongan. Kenapa Bapak Ibu ingat pertolongan Allah? Karena salah satu tujuan Allah ketika Bapak Ibu diberikan masalah, Bapak Ibu harus yakin bahwa setiap masalah itu nanti pasti Allah menolong. Sekali lagi Pak Nibanya. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Allah memanggil siapa? Yang yakin terhadap apa? Pertolongan Allah. Saya tanya, Bapak Ibu itu ketika punya masalah, yakin nggak Allah nolong? Kalau begitu masalahnya apa? Saya ulang, Bapak Ibu itu ketika punya masalah, yakin nggak Allah nolong? Kalau yakin itu tenang atau khawatir? Berarti nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, harusnya tenang atau khawatir? Kenapa harusnya tenang? Karena yakin Allah pasti menolong. Itu maksudnya ingat Allah itu, Bu. Kalau Bapak Ibu yakin Allah menolong, berarti perlu nggak kita khawatir? Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah masih khawatir? Loh, paham ini? Coba baca lagi ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang yang yakin bahwa Allah akan menolong. Ingatlah kepadaku, ingat bahwa Allah pasti menolong. Maka aku pun akan ingat kepadamu. Berarti pasti ditolong nggak? Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu harus berzikir bahwa saya yakin Allah menolong. Ya, terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti ayat ini untuk yang sudah ditolong atau yang belum ditolong? Hah? Kenapa ayat ini buat yang belum ditolong? Supaya ingat Allah, supaya tenang di dalam menjalani permasalahan. Jadi saya tanya, berarti orang bermasalah itu karena masalahnya atau karena nggak yakin ditolong Allah? Berarti salah siapa? Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Bapak Ibu nggak yakin ditolong Allah, maka Bapak Ibu akan ditolong. Bapak Ibu dari awal yakin ditolong Allah, maka Allah akan menolong. Tinggal sekarang pilih mau yakin atau tidak. Yakin tetap harus menjalani masalah, tidak yakin pun harus menjalani masalah. Kira-kira kalau Bapak Ibu sadar, lebih baik pilih yakin atau tidak yakin? Selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah, yakin atau kurang yakin? Berarti Bapak Ibu selama ini sadar atau tidak? Paham ya? Ini sederhana kok Pak, nggak sulit-sulit gitu maksud saya. Berarti langkah yang pertama nanti, ketika Bapak Ibu diuji apa di pikiran Bapak Ibu? Ya. Pasti Allah menolong saya. Sampai kapan? Terserah kepada Allah, tapi yang penting saya yakin Allah menolong. Kira-kira kalau Allah ingin menolong, sikap Bapak Ibu bagaimana saat menjalani ujian? Berarti orang sabar itu ingin ditolong Allah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sabar, sebenarnya ingin ditolong Allah nggak? Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu saat menjalani masalah, biasanya ingin sabar atau ingin cepat selesai? Berarti Bapak Ibu nggak ingin ditolong Allah? Loh, kalau ingin ditolong Allah, harus sabar. Kalau nggak ingin ditolong Allah, silakan cepet-cepetan. Padahal yang menentukan waktu ujian siapa? Nah terus kenapa Bapak Ibu yang tentukan ingin cepat selesai? Saya ulang, yang buat soal ujian siapa? Yang menentukan lama waktunya? Lah berarti tugas kita apa? Nah itu tahu.
Ikhtiar itu harus dalam keadaan sabar. Karena Bapak Ibu ingin ditolong Allah kan? Mohon maaf, cirinya orang sabar apa? Tidak merasa itu masalah. Yang dia lihat itu sebagai sarana ibadah. Berarti ketika suami ibu pelit, masalah atau sarana ibadah? Sarana ibadah apa dengan suami pelit? Nah, itu tahu. Ayo, mulai paham ini Bapak Ibu ini? Jadi, kenapa kita harus berzikir perbuatan? Ternyata zikir perbuatan itu adalah salah satu sikap. Ketika kita diuji, kita langsung ingat Allah. Ingat apa? Ingat hanya Allah yang bisa menolong kita. Ketika Bapak Ibu mulai ingat begitu, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Maka Bapak Ibu jangan kaget ya, masalah akan mudah diuraikan. Kenapa? Karena secara tidak sadar-sadar, Bapak Ibu melibatkan Allah di dalam setiap permasalahan. Jadi pas ada masalah itu ingat dulu, oh ini izin Allah, oh ini memang sarana ibadah buat saya, oh saya yakin Allah akan menolong. Nah sikap-sikap itu yang harus muncul Bapak Ibu. Karena ternyata Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Ketika Bapak Ibu nggak yakin, maka itu yang terjadi. Ketika Bapak Ibu khawatir, maka Allah izinkan setan menggoda. Jadi sikap di dalam menjalani masalah itu tergantung siapa? Tergantung kita. Tapi kalau masalahnya tergantung siapa? Allah. Mau masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah kesehatan, itu terserah kepada Allah. Tugas kita menjalani masalah sambil memperbaiki sikap kita. Karena nanti Bapak Ibu, yang akan Allah lihat bukan kemampuan kita. Yang akan Allah lihat adalah sikap kita di dalam menjalani masalah. 42 ayat 6. Perhatikan, orang banyak gagal dari sikapnya, bukan dari kemampuannya. Surat 42 ayat 6. Apa kata Allah? 42 ayat 6. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Allah mengawasi perbuatan kita. Jadi Allah tahu nggak kita mengeluh? Allah tahu nggak kita bersyukur? Hati-hati Pak. Jadi Bapak Ibu silakan menjalani rutinitas, silakan menjalani ujian masing-masing. Tapi ingat, Allah melihat sikap kita di dalam menjalani ujian. Dan Bapak Ibu nggak bisa merekayasa. Bapak Ibu nggak bisa berbohong ketika hati Bapak Ibu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Baik, sekarang kita akan praktekkan, ya. Zikir perbuatan, ya. Zikir perbuatan dipraktekkan saat hidup atau mati? Hidup. Sekarang saya tanya, hidup adalah bukan perjuangan. Bapak Ibu kan menjalani hidup setiap hari kan? Pertanyaan saya, definisi hidup adalah Bapak Ibu hidup selama ini gimana? Perintah Allah kepada orang hidup ibadah. Tapi yang saya tanya, definisi hidup adalah iya benar, salah satunya bernapas. Nah Bapak Ibu selama ini hidup definisinya apa? Kan tadi ada perintah ibadah. Hidup itu 1 kali 24 jam diulang-ulang sampai kita mati. Benar nggak ini Bu? Ayo coba direnungkan dulu. Benar nggak hidup itu 1 kali 24 jam diulang-ulang sampai kita mati? Masalah jenis harinya kan itu buatan kita aja. Ya, jadi hidup itu Bapak Ibu 1 hari 24 jam Pak, diulang-ulang dengan kegiatan yang bermacam-macam sampai nanti kita mati. Itu bahasa sederhana aja ya Bapak Ibu ya. Saya tanya, di dalam hidup berapa banyak kegiatan yang Bapak Ibu lakukan? 2, bangun dan tidur. Ya dong, kan cuma 2. Nanti pada saat bangun kegiatan apa saja, kan begitu kan? Kalau tidur nggak usah dibahas, kan sama-sama merem semuanya. Oke, jadi di dalam kegiatan hidup ada berapa? Ada 2, apa? Bangun dan tidur.
Sekarang yang kita akan bahas apa ini? Yang bangun, yang tidur? Ya, ngapain bahas orang tidur? Oke. Bapak Ibu bangun jam berapa? Enggak, kita ratain aja jam 4 ya misalnya ya. Anggaplah Bapak Ibu bangun jam 4. Nanti tidur lagi jam berapa? 10 malam. Baik, udah kita ambil aja. Saya akan bahas bagaimana kita berzikir perbuatan saat kita mulai bangun jam 4 subuh sampai nanti Bapak Ibu tidur lagi jam 10 malam. Itu aja yang kita bahas ya. Karena Bapak Ibu jadi ibadah tidak ibadah tergantung di situ. Oke. Berarti ketika Bapak Ibu bangun jam 4 subuh, apa yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan? Bersyukur dulu dong. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, karena Allah pada hari itu masih memberikan nikmat hidup. Ya, 39 ayat 42. Kenapa kita harus bersyukur? Karena pada hari itu Allah masih memberi nikmat hidup Bapak Ibu. 39 Az-Zumar ayat 42. Kenapa kita harus bersyukur? Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Saya tanya, berarti saat tidur itu nyawa kita dipegang siapa? Coba Ibu renungkan, Bapak renungkan. Boleh nggak Allah nggak lepasin nyawa kita? Terus kita mau apa, Pak? Nah, kenapa kita harus bersyukur saat kita bangun? Karena ternyata nikmat yang terbesar itu bukan banyak uang, bukan sehat, bukan sakit, bukan keluarga, tapi nikmat yang terbesar adalah nikmat hidup. Pertanyaan saya, sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kira-kira lebih besar mana? Masalah atau nikmat hidup? Berarti kalau memang lebih besar nikmat hidup, boleh nggak kita mengeluh? Bapak Ibu dalam satu hari itu kadang-kadang mengeluh. Halo? Nikmat hidup sama masalah yang Bapak Ibu hadapi lebih besar mana? Berarti boleh nggak kita mengeluh ketika banyak masalah? Kenapa nggak boleh? Karena nikmat hidup tetap lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Makanya Allah benci kan orang yang mengeluh kan? Bapak Ibu sering mengeluh? Kira-kira kalau nggak Allah hidupkan itu mengeluh selesai nggak? Kalau Allah kan Bapak Ibu kerjanya mengeluh misalnya, wah banyak masalah gini-gini masalah besar, terus besoknya Allah nggak hidupkan, selesai nggak masalah besar? Selesai. Terus apa yang paling besar masalah itu? Ketika hidup kita selesai. Berarti terlepas apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, tetap nikmat hidup lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Makanya harusnya kita wajib bersyukur atau boleh mengeluh? Boleh mengeluh? Awas kalau ngeluh lagi. Kenapa? Karena nikmat hidup tetap lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Jadi mengeluh itu manusiawi atau kurang ajar? Dikasih nikmat hidup masih ngeluh. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu banyak uang, rumah di mana-mana, kalau besok nggak bangun, ayo. Selesai, Pak. Secerewet apapun istri Bapak, kalau Bapak besok nggak bangun, selesai nggak itu cerewet? Berarti isi cerewet itu masalah kecil atau masalah besar, Pak? Sudah, kalau masalah kecil kenapa jadi masalah? Tiba-tiba besok jam 10 pagi suami mancing, masalah besar, masalah kecil. Halo Bu? Artinya sebelum Bapak Ibu emosi, sebelum Bapak Ibu marah kepada apa yang dihadapi sekarang, tolong dipikirkan dulu. Ternyata tetap nikmat hidup lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. 16 ayat 18, silakan. Surat 16
Ayat 18. Surat 16 An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau bandingkan antara masalah hidup yang dijalani dengan nikmat Allah, nggak akan ketemu, Pak. Ini saya buktikan ya Pak, Bu. Bapak Ibu punya masalah hutang 2 miliar. Misalnya. Terus Allah bilang, baik, masalah kamu selesai, tapi mata Bapak Ibu nggak bisa ngedip, mau? Belum, kayak ikan koki, mau? Berarti ngedip mata sama 2 miliar, lebih tinggi mana nilainya? Bapak pernah bersyukur punya mata bisa ngedip-ngedip? Enggak. Atau ngedip-ngedip? Berarti Bapak Ibu pilih mana? 2 miliar nggak bisa ngedip? Atau 2 miliar? Bisa ngedip. Nah, ini kita memahami mudah kan Pak ya? Artinya apa? Tolonglah sebelum mengeluh itu Bapak Ibu berpikir dulu. Jangan-jangan sikap kita mengeluh selama ini yang membuat terhambatnya pertolongan Allah. Subhanallah. Jangan-jangan sifat kita mengeluh selama ini yang membuat pertolongan Allah jadi tidak muncul, tidak turun. Tadi itu saya mau mengeluh Pak. Saya dari Citra Indah, dari Jonggol, mau ke sini. Aduh, jauh. Astagfirullah. Untung saya nggak jalan. Kan saya bawa mobil ya. Bawa mobil aja masih mengeluh. Capek. Jadi ternyata Bapak Ibu, memang kita perlu berzikir perbuatan itu. Jangan-jangan apa yang kita terima selama ini, kita tuh cuma lupa ternyata nikmat hidup di atas apapun yang Bapak Ibu hadapi tetap lebih besar. Suka tidak suka, terima tidak terima. Baik, sebelum kita lanjut. Jadi ketika kita bangun, ilmu apa yang kita pakai? Kenapa bersyukur? Karena Allah masih memberi kesempatan kita hidup. Berarti hidup kita tuh hari per hari atau tahun ke tahun? Hari per hari Pak, mohon maaf. Berarti tolong beban hari ini jangan dimasukin ke beban besok. Iya dong, beban besok ya beban besok saja. Mohon maaf, Bapak Ibu sering mikirin besok? Hah? Loh kalau besok nggak hidup? Nih kata Allah apa? 31 ayat 34. Jangan ya Bu ya, nggak usah mikirin besok, mikirin hari ini aja. Apakah kita ibadah atau tidak? Surat 31 Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Terus? Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Perhatikan kalimat berikutnya apa? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Kenapa Pak? Tidak ada tahu pasti. Kenapa tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok? Kenapa? Karena kita hidup atau tidak besok pun kita nggak tahu gitu loh Bapak Ibu. Loh kalau nggak tahu kenapa Bapak Ibu mikirin besok? Bapak Ibu sering khawatir mikirin apa? Hari ini atau besok? Loh kalau Allah nggak hidupkan? Terus kenapa khawatir dengan hari esok? Lah rencana boleh nggak? Dalam rangka hasil atau dalam rangka beribadah kepada Allah? Selama ini hasil atau beribadah? Nah kan salah lagi. Misalnya mohon maaf ya, ibu misalnya suaminya hilang. Perlu nggak mikirin suami hilang? Enggak, jelas dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo, sekarang kita perbaiki. Jangan-jangan sesuatu yang bukan urusan kita pikirkan. Besok, masa depan itu kan urusan Allah. Urusan kita itu hidup itu 1 hari 24 jam. Berarti tugas kita hari ini tuh kita ibadah atau tidak. Hari ini tuh kita taat kepada Allah atau tidak. Hari ini tuh kita bersyukur atau tidak. Itu yang Bapak Ibu pikirkan. Ngapain mikirin besok? Jadi pas bangun Bapak Ibu pakai ilmu apa? Bersyukur. Betul ya?
Setelah bersyukur, semua orang tuh punya keinginan nggak? Punya kegiatan nggak? Keinginan kalau Bapak Ibu ingin ibadah, berarti niatnya apa keinginannya? Harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu apa Bapak Ibu? Itu tawakal. Ikhlas. Hah? Mengerjakan, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Kalau Bapak Ibu melakukan karena Allah, kira-kira kecewa atau menerima? Berarti menerima itu mudah atau sulit? Halo? Saya ulang dulu. Bapak Ibu kan nanti semua punya keinginan. Kalau keinginan Bapak Ibu ingin ibadah kepada Allah, berarti Bapak Ibu niatnya harus semua apa? Harus semua karena Allah, betul? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu taat kepada suami itu karena Allah atau karena suami baik? Kalau suami nggak baik? Hah? Ya banyak. Tuh, kan salah terus ya. Jadi sekarang setelah Bapak Ibu bersyukur karena diberikan nikmat hidup, maka ilmu yang kedua yang harus Bapak Ibu praktekkan hari itu adalah tolong hari itu dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam luruskan niat hanya menjalankan perintah Allah. Itu harus Bapak Ibu. Kalau enggak, Bapak Ibu pasti kecewa. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu bukan karena Allah, setan masuk. 22 ayat 52. Surat 22 ayat 52. Jadi ketika Bapak Ibu bukan niat karena Allah, maka Allah izinkan setan masuk. Ya. 22 Al-Hajj ayat 52. Apa kata Allah? Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau manusia itu mempunyai suatu keinginan tapi niatnya tidak karena Allah, apa yang Allah lakukan? Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Saya tanya, orang kecewa itu karena keinginannya terwujud atau tidak terwujud? Bapak Ibu sering nggak keinginannya tidak terwujud? Padahal mohon maaf ya, yang menentukan terwujud tidak terwujud itu siapa? Jadi ketika Bapak Ibu keinginannya belum diwujudkan, berarti itu kehendak siapa? Terus kalau memang itu keputusan Allah, kenapa Bapak Ibu kecewa? Berarti pasti niatnya bukan karena Allah. Niatnya pasti cuman di pikirannya bagaimana mewujudkan keinginan. Ayo jujur Bapak Ibu semua. Padahal mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu tuh kalau tidak ingin kecewa, berarti harus karena Allah atau karena hasil? Nah selama ini Bapak Ibu ikhtiar karena Allah atau karena hasil? Loh yang menentukan hasil siapa? Terus kenapa Bapak Ibu karena hasil? Nah berarti tadi saya ulang. Makanya kita luruskan ketika kita melakukan kegiatan, yang terpenting itu hasilnya atau ikhlasnya? Hasil penting nggak? Ketika kita melakukan kegiatan, yang penting itu ikhlasnya atau hasilnya? Hah? Ikhlasnya kan? Kenapa? Karena ibadah tidak ibadah tergantung keikhlasan Bapak Ibu. Bukan tergantung hasil yang didapatkan. Bapak Ibu tuh biasanya fokusnya ikhlas atau hasil? Kelihatannya hasil. Nah ini yang menjadi masalah. Akhirnya ketika hasilnya tidak sesuai, Bapak Ibu kecewa. Padahal semua hasil tetap keputusannya adalah terserah Allah. 42 ayat 10. Silakan. Surat 42 ayat 10. Surat 42 Asyura ayat 10.
Apa kata Allah? Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Nah, coba sekali lagi Pandi, yang kencang biar yang paling ujung sana mendengar. Ayo. Dan apapun yang kamu perselisihkan kepadanya tentang sesuatu, apapun yang Bapak Ibu ributkan, keinginan apapun yang Bapak Ibu inginkan terhadap hasil apapun, kata Allah apa? keputusannya terserah kepada Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Berarti tugas kita itu hanya ikhtiar atau menentukan hasil. Terus Bapak Ibu khawatir selama ini mikirin apa? Tugas kita itu hanya ikhtiar. Hasilnya terserah kepada Allah. Berarti nanti setelah hasil muncul, kita tuh tugasnya menerima atau menentukan. Kalau Bapak Ibu tahu selama ini tugas Bapak Ibu menerima hasil, ada nggak orang kecewa? Berarti kecewa itu wajar atau kurang ajar? Kurang ajar lagi. Niat bukan karena Allah kurang ajar. Kecewa dengan keputusan Allah, kurang ajar. Berarti selama ini Bapak Ibu hidup sama Allah bagaimana? Ya, tolong diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Oke. Di dalam niat tetap harus melakukan ikhtiar nggak setelah niat? Atau cukup niat saja? Nah, di dalam ikhtiar itu nanti Bapak Ibu akan diuji. Berapa banyak ujian yang menimpa? 2, enak dan tidak enak. 21 ayat 35. Jadi nanti Bapak Ibu kan ikhtiar nih. Akan diuji sama Allah. Nah, lihat, perhatikan. Apa ujiannya? 21 Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terus? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ketika Bapak Ibu diuji dengan keburukan, Bapak Ibu disuruh apa? Sabar. Tapi ketika Bapak Ibu diuji dengan kebaikan, Bapak Ibu disuruh apa? Jadi tugas Bapak Ibu cuma 2. Bersyukur. Mengeluh ada nggak? Awas kalau mengeluh lagi. Tugas Bapak Ibu cuma 2. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak enak, sabar. Ketika diuji dengan suatu nikmat, bersyukur. Cuman sabar dan bersyukur. Ibu Bapak pilih yang mana? Sabar atau bersyukur? Enggak, kalau Bapak Ibu bisa milih, Bapak Ibu pengen yang bersyukur atau pengen yang bersabar? Bersabar nggak mau? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu di dalam menjalani hidup akan diuji oleh 2 hal ini, bersyukur dan bersabar. Kalau kejadian enak berarti Bapak Ibu bersyukur. Kalau kejadian tidak enak berarti Bapak Ibu bersabar. Istri menjengkelkan itu bersyukur atau bersabar Pak? Hah? Istri menjengkelkan bersyukur atau bersabar? Coba 14 ayat 7. La in syakartum la azidanakum. 14 ayat 7. Surat 14 Ibrahim ayat 7. Ya, apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, kalau Bapak Ibu bersyukur apa? Berarti ketika istri menjengkelkan, Bapak Ibu bersyukur atau bersabar? Kalau bersyukur berarti dia apa? Nambah lagi. Nambah istri. Paham ya Bapak Ibu semua ya? Jadi nanti saat menjalani kegiatan hidup dalam sehari itu, Bapak Ibu akan bersinggungan dengan ilmu sabar, akan bersinggungan dengan ilmu tawakal, karena ada ikhtiar maksimal di situ, karena ada kejadian tidak enak itu, dan akan bersinggungan dengan ilmu sholat, karena Bapak Ibu harus melaksanakan sholat. Berarti kesimpulannya, saya tanya. Berarti rutinitas yang kita jalani itu sebagai tujuan utama atau sebagai sarana mempraktekkan ilmu zikir perbuatan yang tadi?
bersyukur, ikhlas, sabar, tawakal, itu adalah zikir perbuatan. Ketika ibu mau mengeluh, wah kayaknya nikmat Allah lebih besar, alhamdulillah. Ketika misalnya bapak ibu dizolimi orang, oh ini sudah atas izin Allah, saya bersabar. Gitu loh Pak. Ketika bapak ibu ditipu orang, tiba-tiba uangnya hilang, oh ini saya harus ikhlas kepada Allah. Jadi semua kegiatan yang bapak ibu lakukan, rutinitas apapun yang bapak ibu lakukan, ternyata itu hanya sebagai sarana bapak ibu beribadah dengan zikir perbuatan. Makanya diawali tadi saya, apa yang di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah. Apa yang diingat dari Allah? Ternyata yang diingat nikmatnya, janjinya, pertolongannya, dan Allah terus menerus mengurus kita sampai kita nanti meninggal. Berarti kesimpulannya ibadah itu apa? Segala kegiatan apapun di dalam hidup yang diniatkan hanya untuk kepada Allah saja. Ibadah itu berarti hari per hari atau bulan per bulan? Berarti tolong Bapak Ibu konsentrasi dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Berarti harusnya kesabaran meningkat, keikhlasan meningkat, rasa bersyukur lebih meningkat. Karena Bapak Ibu paham. Supaya apa? Supaya setiap hari kita dinilai ibadah oleh Allah. Kalau benar-benar Bapak Ibu melakukan ibadah, niatnya semua karena Allah, apa yang Allah janjikan kepada orang yang beribadah setiap harinya. Ibadah itu bukan sholat saja ya. Segala kegiatan yang diniatkan dilakukan karena Allah. 51 ayat 56, 57. Lihat, kalau Bapak Ibu benar-benar melakukan ibadah kepada Allah, apa yang Allah siapkan dan Allah janjikan. Surat 51 Al-Zariyat ayat 56 dan 57. Apa katanya? Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti kalau ibu setiap hari melakukan ibadah benar-benar kepada Allah, niatnya semua karena Allah, praktek ikhlas, praktek sabar, praktek bersyukur, praktek sholat dan semuanya, maka 57-nya apa yang Allah siapkan? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Berarti nanti yang Allah siapkan apa? Semua rezekinya. Bapak Ibu fokus melakukan semua karena Allah, maka rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Ini janji Allah Bapak Ibu. Jadi mungkin nggak kalau Bapak Ibu beribadah kekurangan? Nggak ada. Mungkin nggak orang ibadah disempitkan? Nggak mungkin. Karena Allah siapkan rezekinya. Seperti Bapak Ibu dulu waktu sekolah, nah kamu sekolah yang pintar, bekalnya, uang sekolahnya itu siapkan. Yang siapa yang siapkan? Berarti tugas kita fokus mikirin uang sekolah atau fokus belajar yang baik? Sama. Tugas Bapak Ibu hidup di dunia fokus menjalankan apapun karena Allah, maka Allah siapkan rezekinya, Allah siapkan sarananya. Jadi tidak mungkin orang yang niatnya karena Allah, Allah sempitkan rezekinya. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu rezekinya sempit, cek selama ini itu karena Allah atau karena orang, karena Allah atau karena suami, karena Allah atau karena istri. Karena hati itu tidak bisa berbohong. Cirinya orang tidak ibadah pasti kecewa, putus asa. Cirinya orang ibadah ikhlas, sabar, bersyukur, tawakal, itu yang harus dilakukan. Berarti bahagia dan tidak bahagia tergantung siapa? Kita. Kalau Bapak Ibu niatnya ibadah, menjadi ikhlas, menjadi sabar, insya Allah jadi bahagia. Tapi kalau Bapak Ibu orientasinya hasil, insya Allah pasti menderita, meskipun Bapak Ibu dapat. Bapak Ibu sering dengar nggak tentang masalah waris? Ada orang yang ambil waris, terus akhirnya jadi habis-habisan semuanya. Kan itu sebenarnya sudah kasih contoh berkali-kali kan? Jadi hati-hatilah Bapak Ibu yang begini. Ya, artinya silahkan Bapak Ibu hidup, tapi Allah akan hanya menilai yang tulus atau modus. Kalau tulus berarti Bapak Ibu lakukan karena Allah. Kalau modus berarti karena hasil. Kalau hasil pasti orientasinya dunia. Kalau tulus pasti orientasinya akhirat. Padahal yang akan bahagia yang tulus atau modus? Tulus. Baik, sekarang saya tanya. Bapak Ibu sedekah tahu supaya masalah selesai atau hanya karena Allah? Bapak Ibu selama ini sedekah supaya masalah selesai atau hanya karena Allah? Definisi sedekah itu apa sih Bapak Ibu? Memberi sesuatu yang diniatkan. Ada yang lain?
Definisi sedekah. Surat Al-Baqarah 139. Ayo definisi sedekah kita mau. Surat Al-Baqarah ayat 139. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Amal perbuatan apapun, niatnya karena Allah atau karena hasil, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu luruskan dulu ya. Bapak Ibu sedekah karena Allah titik. Nanti janji Allah kepada orang sedekah baru dibukakan, menolak bala, dibukakan rezeki, itu janji ya. Jelas ya Bapak Ibu? Bapak Ibu harus tulus saja kepada Allah, menyembah Allah dengan tulus, insya Allah janji-janji Allah akan muncul. Bisa ya? Dan mohon maaf ya, menurut Bapak Ibu lebih punya beban yang mana? Yang tulus atau yang modus? Tulus. Yang tidak punya beban? Yang tulus. Karena kalau modus itu jadi beban, insya Allah jadi beban. Ya, misalnya ibu nih, ibu niat ke suami itu cuman karena misalnya apa? Karena ibu suka, sayang gitu kan? Paling setahun 2 tahun udah hilang kan Bu? Yang ada apa? Bukan. Kalau orang rumah tangga nih, saya mau tanya ya. Selama ini kan Bapak Ibu dulu rumah tangga. Bapak Ibu tuh rumah tangga tuh niatnya bahagia atau ibadah? Benar. Bapak Ibu selama ini nikah niatnya ibadah atau bahagia? Berarti ketika pasangan kita tidak sesuai menjadi masalah atau sarana ibadah? Nah kalau begitu masalahnya apa? Nah terus Bapak Ibu sering marah-marah sama suami sama istri kenapa? Berarti niatnya ibadah atau bahagia? Kalau niat ibadah bonusnya bahagia. Tapi kalau niat bahagia belum tentu Bapak Ibu jadi ibadah. Karena kalau bahagia itu biasanya standarnya kalau sesuai keinginan kita bahagia, kalau tidak sesuai tidak bahagia. Saya ketipu Ustadz. Waktu pacaran sih dia kayaknya baik sekali. Tapi setelah 6 bulan, ternyata. Seringnya begitu ya? Nah, makanya tolong diluruskan Bapak Ibu semua. Niat menikah itu apapun tuh dengan niat ibadah. Kalau niat ibadah, suami istri nggak sesuai, memang sebagai sarana ibadah. Kalau niat bahagia, suami istri nggak sesuai, pasti kita akan kecewa. Bonusnya dari niat kita dari awal menikah ibadah, bonusnya bahagia. Begitulah Bapak Ibu. Bonusnya kita menjalani ikhtiar dengan niat ibadah, insya Allah bonusnya bahagia. Jadi bahagia itu tujuan utama atau bonus? Selama ini Bapak Ibu fokusnya bonusnya ibadah atau bahagia? Bahagia. Karena belum tentu sebanyak apapun uang bisa bahagia juga. Belum tentu tidak punya uang pun tidak bahagia. Karena dasarnya ibadah atau tidak ibadah. Ibadah itu apa Bapak Ibu? Ibadah mengabdi itu apa? Ibadah mengabdi itu adalah bahasa gampangnya melayani keinginan Allah. Kayak Bapak Ibu punya pembantu. Bapak Ibu hidup melayani keinginan majikannya. Kan begitu kan? Kita mengabdi kepada Allah. Berarti tugas kita adalah melayani keinginan Allah. Berarti meskipun keinginan kita tidak terwujud, masalah nggak kalau keinginan Allah terwujud? Nah, saya tanya, lebih penting mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Benar Ibu? Lebih penting mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan kita nggak penting? Penting juga. Nggak, lebih penting mana tapi? Keinginan Allah terwujud atau keinginan kita terwujud? Hah? Nih, saya kasih rumusnya. Al-Baqarah ayat 40. Bagaimana caranya mewujudkan keinginan kita tanpa mengesampingkan keinginan Allah? Surat Al-Baqarah ayat 40. Apa kata Allah? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu,
dan penuhilah janjimu kepadaku. Penuhilah janjimu kepadaku. Jadi kita dulu atau Allah dulu? Penuhi dulu keinginan Allah. Terus? Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Berarti ketika ibu nanti mewujudkan keinginan Allah, Allah wujudkan nggak keinginan kita? Berarti sabar sholat dulu baru ditolong, atau ditolong dulu baru sabar sholat? Nah, selama ini ibu konsentrasinya ditolong atau sabar dan sholat? Ditolong keinginan siapa? Ditolong keinginan siapa? Kita. Sabar sholat keinginan mas siapa? Lebih penting mana? Ditolong atau sabar? Paham? Silahkan mulai besok bangun jam 4 sampai jam 10 malam. Bapak Ibu list tawakalnya bagaimana, ikhlasnya bagaimana, sabarnya bagaimana, sholatnya bagaimana, bersyukurnya bagaimana. Mulai latih Pak. Harusnya ikhlas, tawakal, bersyukur itu meningkat harusnya. Dengan semakin paham Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan. Sekarang saya buka session pertanyaan. Ada jam 5 ini. Silakan. Ada pertanyaan? Wah, sudah paham semua ini. Silakan Ustaz. Bagaimana caranya kita menyimpulkan bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu sudah maksimal, sudah sesuai dengan bagus. Surat Al-Baqarah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, aku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalau Bapak Ibu sudah benar-benar ikhtiar maksimal itu mengikuti petunjuk atau hawa nafsu? Kalau Bapak Ibu ikhtiar mengikuti petunjuk, maka di dalam menjalani ikhtiar itu Bapak Ibu tetap tenang. Itu ciri ya. Di dalam ikhtiar itu Bapak Ibu tetap yakin. Nah, saya tanya ya. Yakin, tenang, dan khawatir. Bapak Ibu bisa merasakan dalam hati masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu dikasih rasa tenang, lanjutkan. Berarti Bapak Ibu benar. Kalau Bapak Ibu masih khawatir, meskipun sudah sholat, sudah ngaji, evaluasi. Pasti ada yang salah. Karena tidak mungkin kalau Bapak Ibu benar, Bapak Ibu khawatir. Makanya kata Allah, barang siapa mengikuti petunjukku, insya Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Berarti Bapak Ibu sudah benar jalan. Ya, misalnya contoh, Bapak Ibu nggak punya uang, tapi tenang saja. Berarti itu sudah mulai benar. Berarti tinggal tunggu nanti Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu banyak uang, tapi khawatir, berarti pasti ada yang salah. Kenapa? Karena rasa tenang, rasa khawatir Allah berikan ke dalam hati manusia sebagai sinyal Bapak Ibu itu benar atau salah. Dan itu nggak bisa dibohongi. 48 ayat 4, silakan. Jadi nggak bisa dibohongi ya, Bapak Ibu tenang dan khawatir itu semua pasti bisa dievaluasi. Silakan. Apa kata Allah? 48 Al-Fat ayat 4. Apa kata Allah? Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Jadi cirinya Bapak Ibu benar salah itu ternyata dari hatinya. Hati tidak bisa berbohong. Kalau saya udah sholat, Ustadz sudah ngaji, ya silakan, tapi tenang atau tidak hati. Karena kalau tetap gelisah pasti ada yang salah. Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh tenangnya kalau banyak uang atau tidak punya uang? Hah? Emang orang banyak uang tenang semua? Enggak. Emang orang tidak punya uang gelisah semua? Tidak. Berarti ketenangan itu tidak tergantung banyak uang dan tidak punya uang. Berarti pilih mana? Tidak punya uang tenang atau banyak uang tidak tenang? Mengerti Bapak Ibu ini? Jelas ya? Baik, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan Bapak Ibu semua. Baik, saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.